pergerakan chess coin pergerakannya kok berkebalikan dengan market ya Pak. Ketika market naik, chess-nya malah turun. Begitu juga kebalikannya. Kira-kira kenapa ya itu? Dari Pak Inam Zaidi di YouTube, ini bisa jadi pas kebetulan saja atau mungkin mungkin sebuah pola atau mungkin ada argumen lain Bang Keci. Tapi Oke, silakan. ya jadi setiap aset cryptocurrency itu mempunyai fungsional, utilitasnya sendiri dan kekuatannya sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua grafik kripto pada umumnya. Ada kalanya Bitcoin itu harganya naik, marketnya bagus, ada kalanya Ethereum juga kondisinya naik, atau bahkan kadang Ethereum juga turun. Dan kenapa itu terjadi? Itu tidak bisa kita menentukan dalam kategori, ya. Setiap aset Bitcoin naik, aset kripto lain juga ikut naik. Ya, faktanya tidak seperti itu karena tokenomik di dalam suatu aset itu berbeda. Nah, kita kembali ke Chess. Kita melihat Chess ini sendiri itu saat ini nilainya itu baru di internal, ya. Yang menentukan harga saat ini hanya ada pergerakan di internal aja. Karena Chess ini baru diluncurkan, Chess ini adalah koin baru, Chess ini belum mencapai tujuan dan fungsionalnya yang sebenarnya baru fase pembangunan. Jadi itu tidak menjadi suatu indikator, ya. Bukan hanya tentang Chess, ya. Mungkin teman-teman berpendapat harga Ethereum akan naik ketika misalnya Ripple naik. Ini nggak bisa juga seperti itu. Karena faktanya ketika kita melihat polanya itu berbeda. Mungkin ada di suatu saat ketika gejolak ekonomi tertentu, harga cryptocurrency itu pada umumnya akan turun. Iya, bisa jadi. Itu kalau secara pengaruh ekonomi global. Tapi kalau secara tokenomik itu semuanya bergerak secara masing-masing. Bitcoin sendiri penggunaannya itu mempunyai nilai ekonomi yang berbeda dengan Ethereum. Kalau Bitcoin itu digunakan dari market eksternal pada umumnya, tapi kalau Ethereum itu selain market eksternal juga dibantu dari ekosistemnya karena di Ethereum sendiri memungkinkan untuk membuat banyak project atau platform Web3 sama seperti kasusnya Polygon. Jadi berbeda karakter. Jadi bukan di situ melihat potensi aset, tapi kita melihat potensi aset itu dari pemahamannya. Jadi proyeknya itu apa, kegunaan koin itu apa, kemudian visi misi ke depannya apa. Ya, jadi di situ. Jadi memang kita tidak bisa melihat harga CES saat ini untuk jangka pendek. Karena CES ini bukan untuk jangka pendek, karena ini koin baru, ya. Tapi kita meyakini CES ini adalah aset masa depan untuk jangka panjang. Ya, fokus kita di mana? Fokus kita di bisnisnya, di program pemasaran TNS-nya. Oke, Bang Aris. Ya, makasih atas jawabannya. Baik, ada pertanyaan lagi